Para pemirsa sekalian, berjumpa lagi. Pasti tahu dan pernah lihat ya, di media sosial ada seorang pemulung yang kemudian katanya kalau bisa dapat uang 1.500 itu sudah sangat banyak sekali, bisa buat beli kerupuk, ya minum sama kerupuk. Nah masalah makan ya kadang-kadang makan kadang-kadang enggak. Nah ternyata kalau kita lihat ada beritanya ya, itu dipaksa dari yang ngerekam. Jadi ternyata informasi yang diberikan itu adalah palsu ya. Jadi itu ada karena pemaksaan. Kita juga tidak bisa menyalahkan bapak yang pemulungnya itu, tetapi juga yang buat konten mungkin ya mungkin ingin menunjukkan bahwa di negara kita ini masih banyak yang miskin. Kita harus bersyukur, mengajak orang untuk bersyukur. Tapi ya enggak gitu juga lah. Masa 1.500 itu bisa buat beli kerupuk, itu sudah ya itu sangat membuat, kalau saya baca di berita online, membuat para tetangganya itu marah, geram, karena dianggap tidak peduli gitu loh. Dianggap tidak peduli terhadap bapak tadi, padahal bapak tadi anak-anaknya sudah mapan, kerja di pabrik, bahkan rumahnya 2 tingkat kalau kita lihat di media online, bahkan hampir 3, yang 3 itu mungkin belum diteruskan. Jadi ya ini menjadi, apakah demi konten ya? Apakah demi konten? Kalian kalau bikin konten itu pengen viral, tapi ya mbok yang jujur lah, jangan kemudian ini menjadi apa ya? Ini kemudian memaksa orang untuk mengakui sesuatu ya rekayasa. Oke lah, boleh lah itu semuanya direkayasa, tetapi ya tetap menunjukkan kepada data yang valid ya. Mungkin direkayasanya cara pembentukannya apa semuanya itu ya. Ya kalau kita lihat semuanya by skenario ya oke lah, di dalam dunia hiburan semuanya pasti ya by skenario ya. Kecuali kalau kemudian Anda membumbuinya terlalu banyak. Ya kalian kalau bikin konten makanya kayak gitu ya mesti viral ya. Dan saya tanya kepada teman-teman semua yang saya ketemu, pernah lihat video itu nggak? Pernah. Dan ternyata apa? Ternyata semuanya merasa bahwa itu terjadi beneran gitu loh. Tapi setelah saya tunjukkan, ini loh, ternyata itu hanya manipulasi ya, rekayasa by skenario, dan orangnya dipaksa. Ternyata ya. Dan ini ya itulah kalau kita lihat, memang kalau ilmunya cara membuat konten, memang yang disentuh itu adalah crook brain. Crook brain itu adalah sisi otak yang itu sifatnya menunjukkan kepada emosional. Otak yang bekerja kepada emosi. Jadi buat konten itu yang buat marah orang, buat kecewa orang, buat sedih orang, buat senang orang, yang itu sifatnya alamiah, dasar insting manusia, itu pasti cepat naiknya. Tetapi kita juga punya kode etik bro. Konten kreator itu punya kode etik, bagaimana mempertanggungjawabkan kontennya itu sesuai dengan fakta, minimal seperti itu ya. Jadi kalau kemudian ada bapak pemulung yang kemudian mengaku 1.500 itu bisa buat beli kerupuk ya, dan itu menggugah hati seluruh orang se-Indonesia ya, ternyata itu mohon maaf ya, itu ternyata tidak sesuai aslinya. Justru tetangga-tetangganya tadi pertama marah karena dianggap tidak peduli, yang kedua marah juga tetangga-tetangganya karena banyak orang yang kemudian orang-orang kaya itu pengen nemuin bapak tadi. Akhirnya yang ini sistemnya adalah dikunci, tidak boleh masuk wilayah sembarangan. Akhirnya banyak orang masuk ke wilayah bapak tadi, yang kemudian membuat tetangga resah, khawatir kalau jangan-jangan ya itulah penyebaran yang wabah sekarang itu kan ya. Jangan-jangan seperti itu bisa membawa kemungkinan menyebarkan wabah. Nah tetapi ya ini juga kemudian perangkat desanya menjadi dipertanyakan, kok ada warganya yang kayak gitu nggak diurusi. Nah kena lagi perangkat desanya, jadi merembet saudara. Dan ternyata ada beberapa donatur yang datang ke sana melihat rumahnya seperti itu, akhirnya wah ini prank ini, wah ini nggak jadi, akhirnya dikasihkan tetangganya bapak pemulung tadi yang justru lebih miskin dan lebih membutuhkan ya. Jadi para pemirsa memang ya itu tanggung jawab untuk bikin konten yang bagus, oke, yang kemudian membuat orang sedih, membuat orang bersyukur, membuat orang kemudian aware terhadap permasalahan sosial. Tetapi ya
jangan bohong lah, jangan bohong, jangan rekayasa ya. Ya by skenario boleh, tapi ya tetap kita menjunjung bagaimana etika membuat konten sehingga akhlaknya tetap ada. Karena gini ya, kalau kita lihat bagaimanapun juga kalau namanya bohong ya bohong. Ya itu kan bohong, sesuatu yang kemudian dimanipulasi kan. Ya, Bapak itu kalau memang kita wawancara sesungguhnya fakta baru berapa Pak hari ini? Oh, segini, nanti saya jual segini. Oh iya memang itu. Tapi kalau 1.500 dapatnya tuh sudah banyak dan bisa beli kerupuk seolah-olah itu miris banget. Saya sendiri ketika melihat pertama kali itu ya, wah kok ada ya kayak gini ya. Berarti saya sempat mikir, wah ini memang jangan-jangan ya Allah itu sudah memberikan rezeki dari tidak duga-duga ya. Misalnya mungkin dari pemulungnya hasilnya segitu, tapi mungkin dari yang lain dapat banyak. Misalnya saya mikirnya sempatnya seperti itu. Tapi setelah baca kabarnya dari berita online ini ada sampai 4 halaman ini ya. Ya akhirnya ya itulah ya. Jangan demi konten kemudian kita membuat suatu yang dilandasi oleh ketidakjujuran atau alias bohong ya. Tetap kita memang pengen orang itu supaya yang lihat bersyukur, orang yang kemudian mengetahui, aware, peduli terhadap sesama tetap boleh, tetapi ya dengan sekreatif mungkin, tapi tidak dengan berbohong ya. Karena bagaimana juga ya, bohong itu ra'sud dzunubi al-kadzibu ya. Pangkal dari segala dosa adalah berbohong ya. Itu nanti akan menutupi dengan kebohongan-kebohongan lain. Kasihan sekarang kan Pak pemulungnya akhirnya ya sering datangin orang, kemudian kok gini dikomplain, padahal dia memang dipaksa oleh si pembuat konten, dan ketika ya dia bertemu lagi dengan yang membuat konten, akhirnya dia tidak mau ketemu lagi ya, karena merasa ada sesuatu yang tidak beres gitu ya. Baik para pemirsa, itu ya kita ulas, ternyata yang viral itu belum tentu sebagaimana aslinya ya. Itu rekayasa, manipulasi, dan juga ada unsur ketidakjujuran. Mudah-mudahan di fenomena di video-video yang postingan-postingan yang terdapat di media sosial berikutnya, kita tetap menjaga akal sehat kita saring, jangan buru-buru percaya, karena apapun semua di media sosial bisa dibentuk dengan sebaik mungkin ya. Terima kasih, kita berjumpa lagi. Menjadi cerdas adalah pilihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.